Cek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat sore. Kita ketemu lagi di video sederhana tapi syarat makna karena belajar Ki ya. Nah, saya juga sama Ji, orang yang harus selalu belajar karena kalau tidak belajar Ki, stuck Ki itu namanya, tidak kemana-mana Ki lagi, atau merasa Ki lebih jago dari orang, itu juga sama aja dengan tidak belajar. Nah, fenomena musik festival di Makassar makin banyak. Secara ekonomi berdampak pada banyaknya lapangan kerja, terus teman-teman vendor dapat pemasukan, teman-teman kreator dan pekerja seni juga ada dapat income dan lain-lain karena ada kolaborasi kerjasama dan lain-lain. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat, karena banyak juga yang nanya sama saya, apa keuntungannya kalau festival banyak sekali artisnya, atau festival sedikit artisnya KWK tapi bagus tong. Nah, ini yang mau saya cerita sedikit. Nah, teman-teman, kalau kita bicara masalah festival atau lebih akrabnya adalah yang lagi booming di Makassar, yang bikin banyak kota itu merasa cemburu karena banyaknya musik festival di sini. Musik festival adalah karena hampir semua line up dari festival-festival ini itu menjual talent atau band atau solois dari luar Makassar. Contoh Bandung, Jakarta, paling banyak di Jakarta pasti toh. Nah, menurut hemat saya itu bukannya juga hal yang salah ya. Yang namanya kita mau jualan, karena setiap kegiatan atau festival kan pasti mau untung. Jadi ada nilai ekonomi yang diperjuangkan di situ. Ada usaha untuk mendapatkan keuntungan atau selisih dari modal sama hasil ya. Nah, tidak salah juga sebenarnya, tapi kalau saya pribadi lebih suka dengan festival yang berkonsep. Artinya ya bisa tonji juga kalau banyak line up-nya tapi konsepnya juga bagus lah gitu kan. Tidak cuman menjual musiknya saja. Banyak banyak band luarnya sedikit, apalagi kalau sedikit kodong band Makassarnya gitu kan. Ya perlu kita ketok hatinya pelaksana musik fest seperti itu gitu. Berdayakan band-band Makassar atau musisi Makassar. Nah, musik festival dari yang saya lihat di Makassar ini beberapa bulan terakhir dan akan sampai puncaknya di Desember nanti terbagi atas dua, based on yang tadi kita bicara, based on line up ya. Ada nih line up-nya juga di announce gitu. Biasanya berminggu-minggu baru lengkap. Ada yang 8, ada 6, ada 3, ada 7, ada 9 mungkin ya. Ada 9 kalau tidak salah line up-nya. Itu based on line up. Kenapa saya bilang based on line up? Karena setelah melihat pelaksanaan dan report dan saya juga cari-cari informasi, ternyata memang jualan utamanya itu ya, panggung musik, menampilkan banyak sekali line up national artist ya. Nah, itu yang saya maksud music festival based on line up. Banyak sekali line up-nya. Bagus. Hasilnya saya tidak tahu gitu. Tapi saya lebih srek gitu kalau musik festival itu juga punya konsep dan punya tanggung jawab secara non komersil ke kita, ke teman-teman band musisi Makassar, ke pelaku-pelaku industri kreatif gitu. Jadi sekali lagi music fest yang based on line up tidak salah, tapi sebaiknya memang melibatkan lebih banyak lagi orang-orang Makassar, orang-orang sekitar gitu, supaya jadinya nanti ada penyebaran informasi, penyebaran ilmu, transfer ilmu, apalagi kalau ada penyebaran dan ya bagi-bagi rezeki lah gitu kan. Karena kan yang namanya musik festival ya cari uang, nggak mungkin tidak. Nah, kedua ada juga yang based on konsep. Kalau banyak line up-nya bukan berarti tidak berkonsep, tapi ada juga yang based on konsep. Kenapa konsepnya yang didorong gitu, lebih ke depan? Ada juga, tidak perlu saya sebut nama festivalnya ya. Nah, kalau festival seperti itu, kenapa saya lebih suka? Karena itu tadi gitu, lebih memberdayakan dan lebih banyak sisi
edukasinya gitu. Mungkin ada di situ ada talk show-nya yang menghadirkan banyak mentor, orang-orang hebat. Kita bisa belajar dari situ ya. Terus selain musik fest juga ya pasti mie kuliner gitu kan. Terus ada juga biasanya ada expo, ada pameran UMKM dan lain-lain. Jadi yang mana lebih bagus? Kalau saya bagus yang berkonsep kalau saya. Tapi kan juga namanya tetap juga butuh band-band yang Ini Papa bilang. ya, tunggu di luar ya. Iya, tunggu di luar. Tutup. Iya, tutup. Jangan ribut ya. Nah, saya lanjut. Jadi kalau ditanya kak saya lebih suka kak yang punya konsep gitu ya. Biar sedikit bandnya gitu, band nasionalnya sedikit, tapi saya lebih suka kalau band Makassarnya yang banyak gitu, ya begitu. Ya alasanku seperti yang tadi saya bilang, supaya merata ki penyebaran ilmu, terus saling mengajak ki gitu, ya kan, bahwa ayo deh di situ dapat ki ilmunya, bukan cuma nonton musiknya, bukan cuma kita lihat hal-hal yang viral di TikTok atau di Instagram, di YouTube dan lain-lain. Kita tidak hanya disuguhi musik yang ya ini lagi gitu kan. Malah ada band yang dalam tempo 2 bulan mungkin sudah main 2 kali. Apa yang kita bisa bisa kita petik dari itu sebagai pembelajaran. Tunggu di sana nak, yang gitu tuh, jangan dulu ganggu papa. Tunggu situ ya. Ya. Nah, apa yang bisa kita petik dari itu gitu? Kalau selain bahwa event itu ternyata bernilai komersil sekali artinya memang itu yang dicari gitu. Semua event memang harus punya nilai komersil, tapi tidak juga sampai 100% ya, 100% dan hampir tidak punya konsep sama sekali gitu. Kalau ada yang tanya kak, adakah festival seperti itu, ya cari mungkin sendiri gitu. Cuman buat saya kenapa gelisah kak gitu kan, karena menurutku music fest yang mengandalkan line up saja harusnya dibarengi atau ditindaklanjuti dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang menunjang dan mengajak serta juga coba untuk meng-up gitu loh. Meng-up kekuatan-kekuatan dan nilai-nilai seni atau band-band atau musisi yang ada di Makassar gitu. Supaya berputar ini siklus kehidupan, berputar siklus industri kreatif di Makassar gitu. Jadi kalau kita bikin music fest dengan sekian banyak line up dari Jakarta, penyanyi-penyanyi, band dan lain-lain, yang kita dapatkan dari termasuk saya adalah saya beli tiket tak, that's it, itu saja gitu. Saya akan datang menonton pertunjukan musik yang ditawarkan sama kita, tapi saya juga tidak punya kewajiban untuk memberikan lebih. Apa itu? Ya tidak bisa Kak bertukar ilmu. Sama dengan teman-teman yang lain datang ya tidak ada wadah di situ untuk sama-sama kita duduk, berbincang-bincang, kita bahas apa yang perlu kita lakukan gitu. Kita berikan semangat dan falsafata sama visita untuk memajukan Makassar, memajukan kota yang kita cintai gitu. Jadi sekali lagi saya tidak anti sama festival musik yang mengandalkan line up, tapi saya memberikan masukan sebaiknya melibatkan lebih banyak anak Makassar, terus memberikan tempat atau memberikan space bagi hal-hal lain selain musik itu sendiri gitu. Karena musik kan banyak sekali temannya, banyak sekali hal-hal di kiri kanannya itu musik gitu. Jadi sebaiknya memang perlu ditambah gitu ya. Jadi saya himbau kepada teman-temanku yang mau bikin music fest seperti itu gitu. Jangan hanya mengandalkan line up saja, tapi bikin hal yang nantinya akan lebih banyak gunanya, bukan cuma untuk saya mungkin atau teman-teman saya, tapi kita juga gitu. Tanggung jawab moral untuk memajukan industri ini bersama-sama menjadi lebih kuat dan lebih hebat. Bikin Makassar jadi kota yang membanggakan, kuat dalam segala hal. Makassar harus menjadi kota yang ramah, kuat dan mempesona, memberikan rasa nyaman dan aman untuk semuanya. Seperti itu. Jadi untuk video kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya.
pertanyaan silahkan, atau kritik silahkan, atau nonton Ki berikan komentar di YouTubeku ya, Andi Muhammad Ikhlas. Silahkan, ada di bio ku, tinggal diklik langsung muncul ke situ, supaya banyak hal yang bisa kita bicarakan dan bisa kita konsepkan sama-sama. Oke, assalamualaikum, ewako.